Kita tahu ya, padi itu kan makanan pokok kita semua di Indonesia. Tapi, sadar nggak sih, kalau ada ancaman serius yang lagi mengintai sumber makanan utama kita ini? Yups, ada krisis yang diam-diam terjadi di sawah-sawah kita. Oke, coba deh kita lihat lini masa ini. Ini bukan kejadian sekali dua kali. Sejak tahun 70-an, sawah-sawah di Jawa itu kayaknya langganan wabah. Mulai dari wereng coklat di tahun 74, terus 86, 98, di 2010 makin parah lagi. Belum selesai, muncul penyakit BLAST di 2013. Polanya jelas banget kan? Serangannya makin sering, makin gede skalanya. Ini pertanda ada yang nggak beres sama lahan pertanian kita. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan besarnya. Kenapa sih ini bisa terjadi berulang-ulang? Apa yang salah? Ternyata setelah diteliti, masalah utamanya itu bukan cuma di hamanya loh, tapi di rumahnya si hama itu sendiri, yaitu lingkungan sawahnya. Ini dia kata kuncinya. Dari penelitian yang kita bedah kali ini, agroekosistemnya makin fragil. Gampangnya gini, agroekosistem itu ya lingkungan pertanian kita, sawah dan semua isinya. Dan sekarang kondisinya itu rapuh. Ibaratnya, sistem imun alaminya lagi anjlok, jadi gampang banget kena penyakit atau serangan. Pertanyaannya, kok bisa jadi rapuh begini? Oke, ini dia biang keladi pertama, pestisida. Tapi bukan sekedar pestisida, tapi penggunaannya yang gila-gilaan. Bayangin, ada petani yang nyemprot sampai 12 kali dalam satu musim tanam. Niatnya kan mau bunuh hama ya, tapi yang terjadi, pestisida ini nggak pandang bulu. Predator alami hama, serangga baik yang harusnya jadi satpam alami sawah, ikut mati semua. Mikroba-mikroba baik di tanah juga kena imbasnya. Jadinya, pertahanan alami sawah malah hancur lebur. Nah, penyebab kedua ini mungkin kedengarannya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Jerami. Jadi, kebanyakan jerami setelah panen itu diangkut keluar dari sawah. Padahal, jerami itu ibaratnya makanan super buat tanah. Tanpa jerami, tanah jadi kurus, bahan organiknya habis, mikroba-mikroba baik di tanah jadi kelaparan. Nutrisi penting kayak kalium dan silikon juga ikut hilang. Akibatnya, padi yang tumbuh di situ jadi lemah, gampang sakit, jadi sasaran empuk buat hama. Oke, setelah tahu masalahnya, terus solusinya apa dong? Nah, para peneliti nggak tinggal diam. Mereka mengembangkan sebuah pendekatan yang holistik, yang tujuannya bukan lagi melawan alam, tapi justru merangkul alam untuk menyembuhkan sawah. Namanya keren, pengendalian hama terpadu biointensif, atau kita sebut saja PHT biointensif. Jadi, PHT biointensif itu apa sih? Gampangnya gini deh, ini adalah cara bertani yang fokusnya itu menyehatkan kembali ekosistem sawah. Tujuannya adalah bikin sawah itu jadi kuat dari dalam. Jadi dia bisa melindungi dirinya sendiri, nggak lagi ketergantungan sama obat-obatan kimia dari luar. Caranya gimana? Ada 5 prinsip inti yang sebenarnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Pertama, balikin lagi jerami dan pupuk kandang ke sawah buat ngasih makan tanah. Kedua, kelola airnya, jangan digenang terus-terusan, biar kehidupan di dalam tanah bisa bernapas. Ketiga, tingkatkan imun tanaman pakai bakteri dan jamur baik. Keempat, pupuknya dioptimalkan, gak asal banyak. Dan yang kelima, ini yang paling berani. Stop total pakai pestisida, biarin alam yang ambil alih lagi. Oke, ini semua kedengarannya bagus banget ya di atas kertas, tapi kan pertanyaannya, emang beneran berhasil di lapangan? Apa ini cuma teori doang? Nah, daripada nebak-nebak, mending kita langsung lihat aja buktinya. Nah, ini dia perbandingan langsung hasil panen dari 11 tempat di Jawa. Coba lihat grafiknya. Batang yang satu ini nunjukin hasil tani cara konvensional. Nah, yang di sebelahnya ini, yang lebih tinggi, itu hasil dari PHT biointensif. Kelihatan banget kan bedanya? Kalau dihitung-hitung, peningkatannya itu rata-rata 27%. Wow, 27% lebih banyak padi yang bisa dipanen. Ini bukan kenaikan yang ecek-ecek ya, ini lompatan produktivitas yang luar biasa. Dan kuncinya, cuma dengan bekerja bareng alam, bukan malah melawannya. Terus gimana soal hamanya? Kan kepake pestisida? Nah, lihat data ini deh. Ini soal serangan hama penggerak batang, salah satu musuh utama petani. Di sawah konvensional, rata-rata serangannya itu 8,22%. Tapi di sawah PHT biointensif, turun drastis jadi cuma 3,27%. Artinya apa? Kerusakan akibat hama berkurang sampai 60%. Dan saya ulangi lagi ya, ini dicapai tanpa setetes pun insektisida. Luar biasa kan?
Ini bukti nyata kalau ekosistem yang sehat itu bisa jadi pestisida alami yang paling ampuh. Tapi kalau data angka belum cukup, mungkin foto ini bisa jadi bukti paling telak. Foto ini diambil waktu ada wabah wereng coklat besar-besaran di tahun 2010. Lihat deh, sawah yang di kiri ini yang pakai PHT biointensif. Ijo, subur, sehat. Sekarang coba lihat sawah tetangganya yang di kanan. Itu sawah konvensional. Hancur total, pusok. Satu gambar ini udah menjelaskan semuanya. Bedanya ekosistem yang kuat sama yang rapuh. Terus untungnya buat petani apa? Wah, ini jelas banget. Pertama, biaya buat beli pestisida jadi nol, hilang sama sekali. Kedua, karena panen lebih banyak dan biaya berkurang, pendapatan bersih mereka naik sampai 35%. Lingkungan jadi lebih sehat, panen lebih melimpah. Ini sih menang banyak di semua sisi. Oke, sekarang kita coba tarik gambaran besarnya. Apa yang kita pelajari dari sini? Karena jujur aja, ini bukan cuma soal padi di Jawa. Ini soal cara pandang kita terhadap pertanian di masa depan. Dan ini mungkin poin terpenting dari semua ini. Selama ini, kita mungkin mikir, kita harus milih, mau produksi tinggi atau lingkungan sehat. Nah, ternyata itu pilihan yang keliru. Studi ini membuktikan kalau ekosistem yang sehat itu bukan kemewahan. Justru itulah fondasi utama untuk pertanian yang produktif dan berkelanjutan. Keduanya itu satu paket. Ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama. Mungkinkah solusi untuk tantangan pangan dunia di masa depan itu bukan lagi soal menciptakan bahan kimia yang lebih canggih, tapi justru kembali ke hal yang paling dasar, menyembuhkan tanah yang ada di bawah kaki kita? Coba kita pikirkan.